Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita berlatih menggunakan setting menu. Menu settingnya ada di bilah paling bawah. Untuk mengcustomize, cari hamburger menu ini yang berupa strip 3, diklik, tinggal diaktifkan. Misalnya saya mengaktifkan grid. Sekarang menu grid sudah muncul di sini. Jika saya klik, gridnya menghilang. Muncul lagi jika saya klik lagi. Untuk melakukan perubahan atau men-setting, kita tunjuk menunya, klik kanan, pilih grid setting. Di sini ada grid setting. Misalnya gridnya saya rubah menjadi 10 untuk X dan 10 untuk Y. Oke, gridnya sekarang sudah memiliki jarak X 10, Y 10. Setting menu yang umum digunakan pertama kali adalah limit. Limit adalah mempersiapkan area gambar atau identik dengan kertas gambar. Kertas gambar kita di koordinat kartesian kita letakkan umumnya di titik 0,0. Misalnya ukuran kertas kita adalah A4, maka kita masukkan nilainya 297,210. Kita coba zoom, pilih all. Kembali ke grid, klik kanan, grid setting. Di bawah sini ada display grid beyond limit. Kalau kita tidak kasih tanda cek, hasilnya adalah grid kita hanya berada di dalam area ruang gambar kita. Berikutnya adalah snap. Snap mode berfungsi untuk mengatur pola gerakan kursor. Kita coba snapnya 10, X-nya, Y-nya juga 10. Snapnya kita on kan. Oke, kita coba perintah line. Pola kursor bergerak terbatas sebesar 10 setiap gerakannya. Berikutnya ortho. Kita nonaktifkan dulu snapnya. Kita aktifkan ortonya. Ortho berfungsi untuk membuat objek gambar kita selalu mengarah vertikal dan horizontal. Berikutnya adalah polar tracking. Tunjuk pola tracking, klik kanan mouse-nya, pilih setting, kasih tanda cek, 45 derajat, edition angle-nya kita tambah 25 derajat. Oke, saat kita buat garis, akan ada tracking sebesar 45 derajat dan 25 derajat. Kita coba lagi, ini 25 derajat dan ini 45 derajat. Berikutnya adalah isometric drafting. Setting ini berguna jika kita ingin menggambar isometrik di tampilan dua dimensi kita. Tersedia 3 buah isoplane. Yang pertama adalah isoplane wrap. Berikutnya adalah isoplane top. Dan terakhir adalah isoplane right. Berikutnya adalah koordinat. Koordinat ini hanya menampilkan angka-angka gerakan kursor. Jika kita aktifkan, titik-titik koordinat dari gerakan kursor akan terbaca di koordinat ini. Jika kita nonaktifkan, maka hanya klikan terakhir yang ditampilkan. Berikutnya, dynamic input. Dynamic input ini kalau kita aktifkan saat menggambar akan tampil ukuran dari objek tersebut. Kalau kita nonaktifkan, maka tampilannya akan menghilang. Next, object snap tracking.
Objek snap tracking ini harus diaktifkan bersamaan dengan objek snapnya. Kita ambil contoh, midpoint diaktifkan. Oke. Saat kita membuat garis, akan tampil tracking berwarna hijau ini. Berikutnya adalah unit. Pada menu ini hanya menampilkan unit yang bisa kita pilih. Untuk melakukan setting, kita perlu mengetikkan di sini dd unit. Di sini umumnya kita menggunakan desimal, berapa angka di belakang koma, 1 angka, 2 angka, dan seterusnya. Arsitektural umumnya menggunakan angka bulat, sedangkan angka kecilnya menggunakan pecahan. Engineering, fraksional umumnya digunakan oleh pengguna satuan Inggris. Dan scientist dan scientific biasanya digunakan untuk angka-angka yang sangat besar atau sangat kecil. Sudutnya bisa menggunakan desimal, derajat desimal, atau derajat menit, detik, atau gradien, atau radien, atau surveyor. Kita kembalikan desimal degree, derajat desimal tanpa angka di belakang koma, dan desimal dengan 1 angka di belakang koma. Bagian terpenting lainnya adalah satuan yang akan kita gunakan. Di sini disediakan inci, unit, feet, dan lain-lain. Kita pilih milimeter. Juga satuan yang berlaku standar. Ada standar internasional atau Amerika. Kita pilih internasional. Oke. Berikutnya adalah line weight. Line weight ini berfungsi untuk menampilkan tebal garis yang sesungguhnya. Kita coba dengan perintah L weight. Rubah garisnya jadi 70, 0,7. Oke. Kita buatkan sebuah garis. Enter. Jika tidak diaktifkan, dia akan menjadi garis yang tipis. Next, quick property. Quick property berfungsi untuk menampilkan keterangan sebuah objek. Kita aktifkan, pilih sebuah objek, akan muncul keterangannya. Berikutnya adalah 2D objek snap. Objek snap terdiri dari beberapa settingan. Kita mau setting secara hanging menu. Tampilannya seperti ini. Pertama, kita aktifkan objek snapnya. Misalnya kita pilih endpoint. Lalu, oke. Saat kita menggambar garis misalnya, kita tidak perlu lagi mengincar ujung garis ini. Langsung pastikan saja ke ujung garis, sehingga bisa dipastikan bahwa garis kita ketemu dengan ujung garis yang kita tuju. Berikutnya adalah midpoint. Nonaktifkan endpoint, kita coba midpointnya. Kita akan menggambar sebuah garis lagi, langsung akan ada segitiga yang menunjukkan dia adalah pertengahan dari garis tersebut. Berikutnya kita siapkan sebuah lingkaran, sebuah lagi, kita coba sekarang center point. Siapkan garis, langsung ke center point dari lingkaran tersebut. Berikutnya kita gambar sebuah poligon. Segi 5. Center pointnya di sini. Inscribe ya. Dan sebuah segi 4. Kita buat garis. Dia ke titik berat dari objek yang memiliki ruas. Sekarang kita buat beberapa buah titik.
Lalu kita ke objek snap, pilih node. Sekarang buatkan sebuah garis. Node merujuk ke titik-titik ini. Berikutnya kita coba kuadran. Kuadran merujuk ke 0 derajat, 90 derajat, dan 360 derajat dari sebuah lingkaran. Berikutnya adalah intersection. Intersection ke perpotongan dua buah garis. Lambangnya sebuah silang. Berikutnya adalah extension. Kita siapkan dua buah garis. Tunjuk ujung garis. Ikuti arah trackingnya. Berarti extension adalah perpanjangan dari ujung sebuah garis. Berikutnya adalah perpendicular. Perpendicular adalah dia akan membentuk 90 derajat atau siku dari sebuah garis. Berikutnya tangan. Kita siapkan dua buah lingkaran. Dan sebuah arc. Kelihatan dia akan membentuk tangan si. Berikutnya nearest. Nearest hanya menyentuh sebuah objek saja. Berikutnya apparent intersection. Kita akan buat sebuah garis. Apparent intersection ini harus dikomunikasikan dengan versi manual. Kita ketik app, klik di sini, klik di sini. Kita coba extend. Berikutnya adalah paralel. Buat sebuah garis, klik di suatu tempat, arahkan ke garis yang akan kita paralelkan, balik lagi, akan ada garis tracking yang kalau kita klik akan sejajar dengan garis tersebut.